Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bella, simak terus video sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas, Anda adalah miliarder karena di masa depan dirimu berlawanan dengan apa yang diyakini banyak orang. Menghasilkan banyak uang tidak selalu bisa membuat kaya. Itu memang bisa membantu, tetapi bahkan gaji lebih dari 1 miliar rupiah setahun pun tidak lantas membuat seseorang menjadi miliarder. Cerita tentang atlet atau artis yang menghasilkan ratusan juta, bahkan miliaran sepanjang karir mereka, tetapi kemudian berakhir meninggal dalam kondisi bangkrut. Jika menghasilkan 9 digit setahun, tetapi berhutang 10 kali lipat dari rumah, kartu kredit, dan lain-lain, dan tidak memiliki aset yang lain, maka itu belum miliarder. Miliarder adalah memiliki aset senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Dan jika Anda ingin lebih spesifik, angka yang Anda cari adalah 1 miliar rupiah. Nyatanya, banyak masyarakat kelas menengah yang bisa mencapainya hanya dengan menabung dan berinvestasi. Jika Anda ingin menjadi miliarder secara pasif, Anda dapat memaksimalkan investasi. Hidup hemat, simpan dan investasikan setiap rupiah yang Anda bisa, dan pada akhirnya Anda akan berada di sana. Ketika kita berbicara tentang memilih menjadi miliarder, kita berbicara tentang memulai atau mengembangkan bisnis, berinvestasi dalam real estate, atau bentuk lain dari mengungkit kekayaan. Mempertahankan pekerjaan Anda yang sekarang sambil memulai bisnis yang kemudian dapat Anda kembangkan menjadi bisnis yang lebih besar. Dan jika Anda sudah menggunakan sarana investasi tradisional, itu bagus, teruskan saja. Bicara tentang afirmasi. Afirmasi pagi hari yang digunakan untuk memprogram pikiran bawah sadar. Sambil mengarahkan pikiran sadar, agar meningkatkan perilaku Anda dan mulai membuahkan hasil, mengantarkan kepada kesuksesan melebihi apa yang pernah Anda alami sebelumnya. Paling mudah memang mengenali dari apa yang tidak Anda inginkan. Kemudian lawan dari yang tidak Anda inginkan, itulah sebenarnya keinginan Anda. Contohnya, yang tidak Anda inginkan adalah atasan tidak menghargai di tempat kerja dan penghasilan yang kurang mencukupi. Berarti yang Anda inginkan adalah atasan yang menghargai di tempat kerja dengan penghasilan yang lebih dari cukup. Mungkin kalimat afirmasi Anda, saya menikmati pekerjaan yang menyenangkan dengan atasan yang menghargai dan penghasilan yang memuaskan. Baiklah, semua orang tentu menginginkan sesuatu. Tetapi kita tidak dapat mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita mendapatkan sesuai diri kita. Kita mendapatkan apa yang menjadi komitmen kita. Jadi tentu saja getarannya mesti siap terlebih dahulu. Secara mental dan perasaan mesti ada terlebih dahulu secara internal atau batinnya. Kemudian kalau Anda menetapkan niat atau tujuan menjadi miliarder, mengapa tidak? Setiap orang memiliki hak atas impian atau cita-cita dalam hidup. Surat dari masa depan. Bayangkan Anda sedang menerima sebuah surat dari seorang miliarder sukses, di mana orang itu tidak hanya menggambarkan apa tampaknya yang Anda sukai dalam kehidupan berkelimpahan, tetapi juga menawarkan Anda bimbingan dan dorongan tentang cara mencapainya. Ini salah satu teknik yang bisa digunakan untuk menciptakan visi masa depan. Hanya saja, orang kaya atau miliarder yang dimaksud adalah Anda sendiri. Anda menulis surat untuk diri sendiri seolah-olah Anda ada di suatu tempat jauh di masa depan, mungkin 5 atau 10 tahun, mungkin lebih. Dalam surat itu, tugas Anda adalah bercerita kepada diri sendiri, menggambarkan hidup Anda seperti apa dan bagaimana Anda mencapainya, serta menawarkan apapun bimbingan dan dorongan yang bisa diberikan untuk diri Anda yang lebih muda di masa sekarang. Anda bisa menggambarkan diri sebagai orang yang bahagia, sehat, dan kaya di masa depan di dalam surat itu. Ini mungkin tampak sedikit aneh pada awalnya, tetapi menulis untuk diri sendiri dari masa depan akan memberikan hasil yang berbeda melalui membayangkan masa depan dari sudut pandang Anda saat ini. Dalam hal ini, Anda menempatkan diri pada posisi orang yang sudah menjadi atau mencapai apa yang diimpikan. Jika impian Anda menjadi miliarder, berarti Anda bercerita dari posisi diri Anda yang sudah menjadi miliarder di masa depan kepada diri Anda di masa sekarang. Hal ini bisa membuat Anda melampaui rasa keinginan dan masuk ke dalam perasaan kekayaan yang sebenarnya. Visualisasikan masa depan seolah-olah Anda sudah ada di sana.
Bayangkan masa depan bagi diri Anda sendiri. Seperti apa hidupmu? Tinggal di lingkungan yang bagaimana? Bagaimana bisnis Anda kelihatannya? Apa saja yang meningkat dan berkembang? Bagaimana hubungan Anda, kesehatan Anda? Bayangkan semuanya. Ciptakan visi Anda tanpa rasa takut atau ragu. Karena Anda tidak perlu mengeluarkan biaya apapun di sini untuk menciptakan visi yang berani, yang menginspirasi Anda. Ingat, Anda sedang menulis tentang sesuatu yang telah terjadi, jadi jangan ragu. Tulis itu dalam bentuk sekarang. Jelaskan kehidupan Anda seperti apa di masa depan, tetapi seolah-olah Anda berada di saat itu. Anda jangan menulis, saya akan memiliki rumah besar dan bisnis yang berkembang. Tetapi ceritakan ke diri sendiri, saya bersyukur bisa berkumpul bersama keluarga di dalam rumah yang besar, berhalaman luas, menikmati bisnis yang berkembang pesat dengan pemasukan yang berlipat ganda setiap tahunnya, dan seterusnya. Jadi Anda menulis ini dalam bentuk sekarang. Selaraskan visi dengan emosi Anda. Jangan menulis sesuatu di dalam visi Anda kecuali memiliki perasaan yang kuat selaras tentang hal itu. Ini harus terasa mudah. Saat pikiran tanpa batasan, mungkin Anda terbawa suasana seperti ingin memiliki pulau pribadi atau memiliki 12 mobil di garasi. Mungkin tidak ada yang salah dengan hal-hal itu, karena realistis setiap orang bisa berbeda-beda. Tetapi dengarkan hati Anda, apa yang selaras dan dirasa cocok. Jangan khawatir tentang bagaimana visi Anda akan menjadi kenyataan. Salah satu hal pertama yang akan terjadi ketika mulai membayangkan masa depan dengan cara berbeda ini adalah saat ada pikiran tentang bagaimana caranya. Bagaimana itu akan terjadi? Pikiran semacam ini hampir selalu menghambat visi Anda. Misalnya dalam visi Anda tentang masa depan, Anda mungkin berkata, saya menulis surat ini dari villa liburan kami di luar kota, tempat kami menginap setiap minggu. Untuk sesaat Anda mungkin bersemangat, karena Anda selalu ingin punya rumah liburan sendiri. Anda selalu menulis ulang visi ini secara teratur di waktu-waktu tertentu. Ketika pikiran-pikiran mulai muncul, bagaimana saya bisa membeli rumah itu? Siapa yang akan menjaganya saat tidak digunakan? Bagaimana biaya perawatannya? Apakah mungkin? Dan seterusnya, dan seterusnya. Saran di awal tadi, yakni dengarkan hati Anda, apa yang selaras dan dirasa cocok, untuk menghindari terlalu banyak konflik batin. Visi Anda adalah tentang kehidupan Anda yang ideal, bukan bagaimana Anda akan mendapatkannya. Lupakan bagaimana caranya untuk saat ini. Kemudian, saat Anda berada di sini, di saat ini sekarang, perhatikan peluang-peluang apa saja yang muncul kemudian. Karena pertemuan antara peluang, passion, dan skill, ini adalah yang perlu Anda fokuskan dalam upaya membangun kekayaan. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-255 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.